Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu supaya ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang barokah. Silakan dipimpin untuk berdoa. Layar juga ditampilkan, videonya di-on-kan. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa sukses. Oke, alhamdulillah. Pertama Bapak cek dulu suara dan video Bapak terdengar? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Alhamdulillah kalau semuanya terdengar. Ini pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang peluang majemuk. Bapak absen dulu aja pertama. Mita ada? Saya Ustaz. Oke. Vina ada? Saya Ustaz. Yang kita bahas sekarang adalah peluang majemuk. Kompetensi dasar yang akan dipelajarin pertama 3.26 itu menentukan peluang kejadian. Yang 4.26 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning, diharapkan nanti Anda itu dapat satu, menganalisa peluang kejadian majemuk. Yang kedua, membandingkan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan peluang kejadian saling bebas. Yang ketiga, memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian. Penilaian yang Bapak berikan, ini semacam ini rubriknya. Pertama, keaktifan. Kemudian keterampilannya di sini Bapak ambil komunikasi dan kerjasama. Itu penilaian yang Bapak ambil, serta pengetahuan tentunya. Tolong Anda simak dengan baik dan nanti tolong disampaikan apa yang dapat Anda ambil dari video yang Bapak tayangkan berikut ini. Pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri, ke usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu inginkan. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkan, mesti bisa tertawa, saya ingin kamu percaya. Saya pasti bisa, kamu pasti bisa. Kemudian, apa yang bisa Anda ambil dari tayangan yang tadi itu? Sabar. Apapun usahanya pasti berhasil dan pasti bisa. Kita pasti bisa. Ya, itu yang ingin Bapak bangkitkan dari kalian. Apa namanya? Kita pasti bisa. Anda ketahui tentang peluang. Apa saja yang pernah Anda ketahui tentang peluang? Rumus peluang suatu kejadian adalah P A sama dengan NA per NS. Oke, peluangnya benar. Rumus peluang adalah NA dibagi NS. Ada lagi yang Anda ketahui atau siapa? Vina mungkin? Bagaimana nak Vina? Saya Ustaz. Oke, Mita. Oke, bagaimana nak? Ruang sampel dalam kurung S adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Oke, ruang sampel S. Kemudian ini Bapak ada sebuah permasalahan. Ini ceritanya. Pada suatu hari Aiti dan Ilen bermain ular tangga. Ilen diminta untuk melempar 2 dadu secara bersamaan. Untuk mendapatkan gambar tangga untuk loncatan langkah, maka Ilen harus mendapatkan mata dadu berjumlah 4 atau 10. Maka berapakah peluangnya untuk mendapatkannya? Itu yang akan kita temukan nanti. Kalau kemarin kita hanya 1, dan itu kan peluang berjumlah 4. Kalian sudah tahu semua bagaimana caranya. Kita selanjutnya akan mencari solusi. Pembagian kelompoknya kita tetap pembagian kelompoknya 1, Samara, Rosa Angel, Isbina Lutfia. Bagaimana cara mengerjakannya? Adalah dengan diskusi kelompok.
diskusinya ini bisa kalian melalui Google Meet ini, boleh kalian chatting langsung, boleh tanya langsung, boleh bisa chat WA, boleh voice note, boleh bahkan sharing foto selama kelompok silakan aja. Waktu yang diberikan untuk asinkronus atau diskusi di sini adalah sebesar 20 menit. Kemudian untuk mengerjakan LKPD, Anda bisa baca kembali e-modulnya. Baca kembali e-modul bisa juga melalui tayangan YouTube ataupun website yang Bapak berikan. Pak, melihat yang lain boleh, boleh. Melihat yang lain juga boleh. LKPD peluang kompetensi dasarnya yaitu sama, 3.26 menentukan peluang kejadian, 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Indikatornya itu pertama 3.263 itu menganalisa peluang suatu kejadian majemuk. Yang berikutnya membandingkan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan peluang kejadian saling bebas. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran diharapkan peserta didik nanti kalian dapat menganalisa peluang suatu kejadian majemuk, membandingkan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan saling bebas. Untuk pengisian LKPD, kalian tulis identitas kalian dan kelompok kalian di kolom yang disediakan. Baca dan pahami pertanyaan pernyataan dari situasi masalah yang disajikan dalam LKPD itu. Yang ketiga, diskusikan hasil pemikiran kalian dengan teman sekelompok dulu. Jika sudah fix dan sudah mantap, nanti kalian akan presentasikan kepada kelompok yang lainnya. Kegiatan yang pertama di sini, seperti yang tadi Bapak tayangkan pada slide-nya, pada suatu hari Aini dan Ilen bermain ular tangga. Ilen diminta untuk melempar 2 dadu secara bersamaan. Untuk mendapatkan gambar tangga untuk loncatan langkah, maka Ilen harus mendapat mata dadu berjumlah 4 atau 10. Maka berapakah peluangnya? Kalian temukan itu. Sekarang silakan Anda untuk memulai dan diskusi, sambil ngerjakan sambil diskusi ya, sambil ngerjakan sambil diskusi. Ingat, motivasi kita adalah jangan menyerah atau kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Aku sudah mengerjakan nomor 1, Samara, lancar. Hasilnya berapa punyamu? Banyak ruang sampel, 2 dadu, tepat sekali. Tuh ya. Oh, ini ada sedikit tampilan. Saling sharing, Sinta, paham ya? Oke, didiskusikan. Ya, kurang 3 menit, silakan mungkin. Tak apa-apa, foto satu-satu. Oke. Kita memasukin presentasi kelompok ya, presentasi kelompok. A. Kejadian terambilnya 1 kartu king pada pembagian pertama. King Waru, King Waji, King Love, sama King Keriting, maka NA sama dengan 4. Ya, si ruang sampel setumpuk kartu grid atau remi ada 52. Oh, ya ini nak yang ditanyakan. Jelas yang ditanyakan apa iya ruang sampel sebuah kartu bridge itu atau remi itu 52. Coba Anda jelaskan dari mana 52 itu? Itu pertanyaannya. Ya, Ustaz. Satu tumpuk kartu ada 4 jenis, yaitu keriting, waji, love, dan waru hitam. Masing-masing ada angka 2, 3, 4, sampai 10. Gambar J, King, dan As. Maka jadinya ya 13 kali 4 sama dengan 52. Oke, ada tanggapan mungkin? Saya, Ustadz. Oke, gimana tanggapannya? Saya pernah main kartu remi. Di sana ada juga kartu joker. Bagaimana itu? Oh, tuh ada pertanyaan nak. Apa itu? Berdasarkan buku paket, modulnya palsukan dan internet joker tidak masuk rujukan. Ya, bagaimana?
Bisa dipahamin yang bertanya atau yang menanggapin? Paham, Ustaz. Oke, memang Paham, Ustaz. Oke, Bapak perjelas, memang joker pada umumnya itu tidak digunakan ketika itu di dalam soal peluang ini. Biasanya tidak dimasukkan memang jokernya. Jadi secara umum memang banyaknya ruang sampel itu untuk satu kartu remi itu 52. Oke, alhamdulillah nomor 2 sudah bisa Anda pahamin. Bagus, kalau begitu Anda sudah menyelesaikan tentang ini ya, LKPD-nya. Apa kesimpulan yang Anda dapat dari tadi pembahasan tadi? Silakan. Saya Ustadz. Oke, silakan Desi. Dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis peluang A gabungan B. Rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Namun jika A dan B tidak saling lepas atau ada irisan ruang sampelnya, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Mantap sekali. Oke. Mungkin ada lagi kesimpulan bisa diambil? Saya, Ustaz. Oke, bagaimana Rizky? Dua kejadian A dan B saling bebas. Jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, A dan B saling bebas. Peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan adalah P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A dikali P buka kurung B. Oke, peluang A dikali peluang B. Pas itu sudah tepat sekali. Rumusnya tinggal ditambahkan, namun jika ada irisannya tinggal dikurangkan. Atau PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika A dan B tidak saling lepas atau ada irisannya, maka hasilnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang A irisan B. Oke, selanjutnya ini kita fitkan lagi ya, kita fitkan maksudnya. Yang Anda sampaikan itu sudah benar semuanya. Oke, peluang saling bebas tinggal Anda kalikan saja. Oke. Sebelum masuk ke soal tes, Bapak ingin refleksi dulu atau ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda ketika barusan kita melakukan pembelajaran. Mudah dipahami, motivasinya menarik Pak dan menyenangkan. Bapak kirim aja dulu ya Bapak. Nah itu, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Pada suatu hari Amir dan Wasi bermain ular tangga. Amir diminta untuk melempar dua dadu secara bersamaan. Gambar ular akan mengakibatkan langkah mundur. Jika Amir mendapatkan angka 5 atau 8, maka peluang mendapatkan gambar ular bagaimana? Tentu Anda sudah bisa. Mungkin karena hampir bel, jadi jawabannya kirim sudah. Setelah bel sudah pokoknya kirim. Yang penting kalian coba untuk mengerjakan, kalian kirim itu ya. Kemudian terus kita sudah di akhir pembelajaran. Mengerjakan soal juga sudah, kalian insya Allah akan mengumpulkan. Oke, silakan dipimpin berdoa Mbak Samara. Amin. Silakan Nak Samara. Doa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang barokah dan dimudahkan segala urusannya. Kemudian ini pesan dari Bapak yang terakhir, selalu ingat protokol kesehatan. Jaga 3M, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Persiapkan pula ini, persiapkan untuk pertemuan berikutnya yaitu ulangan harian bab peluang. Oke, bisa dipahamin? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.